Amin. Kita bernyanyi. Memuji Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dan maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Titah Tuhan pada minggu kita hari ini terambil dari titahnya yang ketiga dan artinya demikian. Titah Tuhan, titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan titahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pikiran serta
Marilah kita memohon pengampunan tentang dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu
bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah supaya mau. Jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi perintah itu Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya tetap melakukan pekerjaan dan dengan demikian Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Seluruh bumi akan sujud dan menyembah kepadamu. Mereka juga mendermasmu mengagungkan namamu. Semua bangsa kan melihat betapa dahsyat karya-Mu, sehingga umat manusia sukacita denganmu. Gemarku puji Kau Allahku, kasih setiamu. Engkau telah menolak doaku. Kan doaku, Aku yang minta kekurangan, terasing di atas dunia, tetapi Allah mencurahkan padaku segala berkat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Lansia dan nanti diteruskan oleh Ina Esther.
Kita dengar warta jemaat kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 3 Mei 2026. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Kantate, artinya nyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik Minggu, aku menyanyi bagi Tuhan. 2. Kelompok KOR di ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pukul 7.30 gabungan perempuan Ama Jericho RHKBP. Pukul 10 Ama Huria N Harmonik. Pukul 17 Ama Shalom N HKBP. 3. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Mei 2026 kita memakai bahasa Batak. 4. Ibadah sekolah Minggu. Mulai Minggu hari ini dilaksanakan 2 sesi ibadah sekolah Minggu, yaitu pukul 7.30 dan pukul 10 WIB. Semoga kehadiran anak sekolah Minggu semakin bertambah. 5. Amplop pembangunan. Pada Minggu hari ini persembahan yang kedua, kita memberikan amplop pembangunan untuk keperluan perawatan inventaris Huria. 6. Pelantikan pengurus seksi dan panitia transformasi dan pesta Gotilon. Minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB diadakan pelantikan pengurus seksi dan panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon HKBP Cimanggis dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. 7. Anak lahir. Hari Kamis 30 April 2026 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Henry Marinso Sihotang, Ibu Nursanti Boru Tamba dari sektor Filipi. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 8. Jemaat baru. Mulai Minggu hari ini telah menjadi ruas sinagog di gereja kita keluarga Bapak Timbul Panjaitan, Ibu Kristiana Jenny Boru Siagian beserta dengan 3 anaknya pindah dari HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Alamat tempat tinggal saat ini di Perumahan Lembah Nirmala 1, Blok G3 Mekarsari, masuk ke sektor Filipi. Kalau keluarga datang boleh berdiri. Terima kasih. 9. Kebaktian sektor. Di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 di sektor Judea keluarga H Purba Boru Siti Daun, Kanaan di keluarga F Sihite Boru Manalu, Efesus keluarga JT Siahaan Boru Siagian, Galatia keluarga Nyonya Napitupulu Boru Tampu Bulon, Filipi keluarga P Simajuntak Boru Nenggolan, Philadelphia keluarga Nyonya Manulang Boru Bajar Nahor. Hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 Sion keluarga S Dolok Saribu Boru Manulang, Betania keluarga B Simajuntak Boru Simamora, Roma keluarga Nyonya Sihombing Boru Purba, Nasaret keluarga N Sinaga Boru Saragi, Kolose keluarga D Gultom Boru Hutagalung, Bethlehem keluarga B Hasugian Boru Barutu. Alamat bisa kita lihat pada warta yang ada pada kita. 10. Akan menikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Samuel Haposan Parasian Napitupulu, putra dari Bapak Bona Napitupulu, Ibu Masri Boru Simajuntak. Alamat
Kampung Babakan, RT 7, RW 4, Curug Cimanggis, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Nasaret, dengan Delva Yuli Boru Panjaitan, putri Bapak Nixon Panjaitan, Ibu Rapina H. Boru Gultom, alamat Jalan Gotong Royong, RT 7, RW 9, nomor 131, Jati Jajar Tapos, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Judea, sudah melaksanakan ikat janji pernikahan atau pertupolon pada hari Sabtu 25 April 2026 di HKBP Cimanggis. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pukul 9 WIB di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. 11. Penataan warta keuangan persembahan 1B. Sesuai keputusan di rapat Parhalado dan panitia pembangunan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 April 2026 yang lalu, teringat untuk penataan warta keuangan khususnya persembahan 1B atau pembangunan dan amplop pembangunan mulai hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 seperti ini penataannya. Pertama, persembahan 1B yang selama ini dikelola Huria untuk dana perawatan dan pengadaan inventaris di gereja kita diserahkan ke panitia pembangunan. Kedua, amplop pembangunan yang diadakan sekali dalam sebulan dibuat peruntukannya menjadi dana perawatan dan pengadaan inventaris. Ketiga, saldo persembahan 1B yang ada di warta disatukan ke kas Huria. Seperti itulah hasil rapat Parhalado agar sesuai pemakaian keuangan dengan yang ada di warta keuangan yang tertulis di setiap minggunya. 12. Rapat Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon. Di hari Senin tanggal 4 Mei 2026 atau besok, diadakan rapat perdana Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon 2026 bertempat di Serbaguna Lantai 1. Dihimbau kepada seluruh panitia untuk dapat menghadiri rapat mulai pukul 19 WIB. 13. Pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 28 Deboska. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 diadakan pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 28 Deboska, dan juga pada ibadah Minggu 10 Mei 2026 kita memberikan amplop untuk pelayanan distrik. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 26 April 2026 sebanyak 812 orang. 15. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 33 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 4 sampai 10 Mei 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 16. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 15 KK sebanyak Rp4.520.000. 17. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 13 KK sebanyak Rp3.425.000. 18. Keuangan gereja. Huria Rp5.749.625. Pembangunan Rp2.734.075.
sentralisasi atau pusat Rp10.403.800, jumlah Rp69.787.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan April 2026, dan ucapan syukur untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR code yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengar persembahan pujian dari Ama Huria.
Ngotoi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah yang besar.
kami yang bertatah tinggi dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas segala anugerah yang masih Engkau limpahkan kepada hidup kami satu persatu. Engkau masih membolehkan kami bangun dari tempat tidur kami hingga melangkah ke gereja-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan memuji nama-Mu yang kudus. Sebentar Bapa, firman-Mu akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Dan bersabdalah kepada hati dan pikiran kami, dan curahkan Roh Kudus-Mu ke hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita hari ini, diambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Keluaran 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah, aku menyanyi lagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia." Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam ke dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umatmu yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita HKBP, cek satu. Ya. Gereja kita HKBP, Bapak Ibu Saudara, telah mengambil sebuah topik buat kita. Tabu suara nah? Sebentar ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita minggu ini di minggu Kantate telah diberikan oleh HKBP, pucuk pimpinan kita, dengan topik Aku Menyanyi Bagi Tuhan.
Aku menyanyi bagi Tuhan. Aha, akamang dodena? Aku mau nyanyi bagi Tuhan. Sembari teh, supaya diperbaiki, biar kita sama-sama enak untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, endehon hamuma di Jehovah endenen baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kantate. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini kantate imana king endehon hamuma di Jehovah endenen baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang artinya perintah untuk bernyanyi. Nyanyikanlah. Bapak Ibu Saudara, minggu kantate ini sebuah ajakan bagi kita untuk menaikkan nyanyian baru, nyanyian kita kepada Tuhan. Nyanyian baru kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah di tengah-tengah minggu kantate hari ini yang kita diajak diperintahkan untuk menyanyikan nyanyian baru, apakah kita masih sanggup menyanyi kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi? Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya jujur dalam hati kita masing-masing. Apakah mudahkah bagi kita untuk bernyanyi saat ini? Mudahkah bagi kita untuk menyanyikan lagu pujian, lagu syukur kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini? Mungkin ketika kita berhappy-happy, bersukacita, gampang bagi kita untuk menyanyikan lagu puji syukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita sedang berduka? Bagaimana ketika kita sedang bergumul? Apakah kita masih sanggup menyanyikan lagu pujian syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita yang datang ke gereja hari ini datang dengan berbagai macam pergumulan. Ada yang datang dengan hati penuh syukur, mungkin ada yang datang dengan beban yang menghantui dan berbagai macam situasi kehidupan kita saat ini. Tidak semua datang ke gereja Bapak Ibu Saudara dengan hati yang bergembira. Pasti ada juga yang datang ke gereja dengan membawa segala beban kehidupan yang dia tanggung. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita datang ke gereja dengan beban ekonomi kita. Kita datang ke gereja dengan membawa pergumulan keluarga kita. Kita datang ke gereja dengan kondisi kesehatan kita yang tidak kunjung membaik, yang membuat mulut kita susah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sulit untuk terbuka untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika sulit terbuka untuk mengucap syukur, bagaimana kita untuk menyanyikan lagu bersenandung kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dunia kita saat ini sering mengajarkan kita bahwa kita bernyanyi saat hati kita sedang bergembira saja, sedang bersuka cita saja. Namun firman Tuhan hari ini datang ke tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara untuk mengajak kita, mengundang kita dengan satu rahasia iman, bahwa nyanyian yang paling indah bagi Tuhan adalah nyanyian yang keluar dari setiap ucapan syukur kita, dari setiap nada-nada indah dari mulut kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan nyanyian-nyanyian kita persembahkan kepada Tuhan yang paling indah bagi Tuhan seringkali lahir bukan dari tengah-tengah kenyamanan hidup kita, tetapi acap kali Bapak Ibu Saudara, nyanyian indah yang kita sampaikan kepada Tuhan lahir dari tengah-tengah pergumulan kita yang paling berat, lahir dari tengah-tengah sela-sela pergumulan yang hebat, yang dahsyat yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini
tentang mujizat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika menyelamatkan diri dari tentara Mesir ketika itu. Dan firman Tuhan hari ini sebuah ilustrasi nyanyian disebut sebagai nyanyian laut. Ini adalah satu puisi kemenangan tertua dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita bayangkan suasananya, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa itu dikejar-kejar, ketika mereka berhadapan dengan laut yang besar dan tidak tahu caranya menyeberang untuk menyelamatkan diri, tetapi Allah menyatakan mujizatnya, membelah laut dan mempersilahkan bangsa itu untuk menyeberangi laut itu. Ketika sampai di seberang, bangsa Mesir melewati laut itu yang terbelah dan tentara itu tenggelam, terkubur oleh lautan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa itu telah menyeberang dengan selamat, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak langsung beristirahat, tetapi yang pertama mereka lakukan adalah mengucap syukur, bernyanyi. Dan inilah ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Nyanyian Musa dan bangsa Israel kepada Tuhan ketika mereka diselamatkan, dipersilahkan melewati lautan, menikmati mujizat yang Tuhan berikan di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel baru saja melewati peristiwa yang secara logika mungkin kita bayangkan tidak mungkin. Laut terbelah dua, tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, menyatakannya, membuktikannya melalui firman Tuhan hari ini. Mereka memperlihatkan betapa ajaibnya anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sampai di seberang tadi, mereka tidak langsung melanjutkan aktivitasnya, tidak langsung beristirahat, tetapi hal yang dasar yang mereka lakukan adalah mereka menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Mereka menyanyikan lagu syukur mereka yang telah diselamatkan dari maut, dari kejaran musuh. Dan nyanyian ini adalah respon umat atas kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan lirik nyanyian Musa dan bangsa Israel ini, kita akan menemukan beberapa hal yang dapat menguatkan iman kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama dan ketiga dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Musa menyanyi Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Dan mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, Musa tidak memuji kehebatan strategi yang dia berikan kepada bangsa Israel pada saat itu, atau keberanian bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Musa memastikan fokusnya pada diri dan menyalakan fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Musa tidak memegahkan dirinya atas keberhasilan bangsa Israel bisa lepas dari maut, tetapi Musa malah meninggikan nama Allah, malah membicarakan tentang kasih setia Tuhan atas bangsa Israel hari itu. Dan ini adalah pujian sejati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita diajak, diundang untuk memberikan pujian sejati kita bukan pada kemegahan yang kita miliki, tetapi mari kita fokus kepada siapa Tuhan dalam hidup kita, bukan kehebatan atau kekuatan diri kita sendiri. Dan mari berhenti, Bapak Ibu Saudara, untuk membicarakan masalah kita kepada orang lain, tetapi marilah mulai untuk mengagungkan kebesaran Allah atas hidup kita selama ini. Dan Tuhan bukan sekadar penolong yang membebaskan kita dari segala masalah kita, tetapi Tuhanlah alasan kita untuk kita selalu bersenandung menyanyikan lagu pujian syukur
setiap harinya melalui nafas-nafas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, kita diingatkan bahwa kekudusan Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita diingatkan dan dikatakan di firman Tuhan hari ini, siapakah yang seperti engkau? Siapakah yang seperti engkau Tuhan? Melihat keagungan Tuhan Allah yang sudah diperlihatkan kepada bangsa itu. Musa mempertanyakan, siapakah yang layak seperti engkau? Tidak ada Allah seperti Allah yang menyelamatkan mereka. Musa mengakui kehebatan tangan kanan Tuhan. Tuhan yang memuliakan, yang mulia karena kekuasaannya atas bangsa itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kekuasaan duniawi ini melalui ancaman-ancaman, melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, ketakutan kita akan masa depan, krisis kesehatan kita, dan tekanan-tekanan politik yang mungkin kita rasakan semasa hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tangan kanan Tuhan mulia karena kekuasaannya selalu baru atas hidup kita. Kekudusan Tuhan selalu dinyatakan setiap kita bangun pagi. Kekuasaan Tuhan selalu baru setiap kita bisa bangun pagi dari tidur kita. Kita akan menikmati, merasakan mujizat-mujizat baru dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah ucapan rasa syukur, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan hal baru kepada hidup kita. Dan itu adalah alasan kita kenapa kita diajak untuk selalu bersyukur melalui nyanyian-nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menaikkan pujian kita sebagai petunjuk masa depan kita dan dipimpin oleh kasih setia Tuhan. Kita jadikan kasih setia Tuhan sebagai petunjuk atas segala pergumulan yang kita hadapi. Kita jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk tuntunan atas segala persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Mari kita nyanyikan, kita naikkan nyanyian kita Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti pada rasa syukur atau masa-masa indah saja, tetapi mari kita naikkan segala nyanyian puji syukur kita di dalam suka, di dalam maupun di dalam duka kita. Tidak terbatas oleh waktu apa yang kita rasakan, bagaimana yang kita rasakan, kita diajak, diundang. Bagaimanapun musim kehidupan kita, maupun musim suka, musim duka, kita diajak untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Karena seperti yang sudah diperlihatkan Musa bernyanyi bahwa Tuhan dengan senantiasa, dengan kasih setianya akan terus memandu mereka sampai ke kediamannya yang kudus. Begitupun dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu menuntun kita. Tuhan Allah akan selalu sebagai komposer dalam kehidupan kita yang menciptakan nada-nada indah dalam kehidupan kita. Tuhan telah menciptakan nada-nada indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan nyanyian syukur kita melalui nafas kehidupan yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat anugerah yang kita terima dari Tuhan. Baik itu melalui pergumulan yang kita terima, mari kita mengucap syukur atas pergumulan itu, karena Tuhan masih memperbolehkan kita untuk menyelesaikan pergumulan itu. Tuhan masih mempercayakan kita atas segala persoalan yang hinggap ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih mempercayakan, berarti Tuhan menyatakan kita masih kuat, masih sanggup menghadapi itu semua. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hidup kita begitu-begitu saja, begitu santai, tidak ada pergumulan? Yang itu yang menjadi kita pertanyakan. Kenapa hidup kita kalaupun di sini, di tengah-tengah yang hadir di tempat ini, tidak pernah merasakan pergumulan yang hebat? Itu yang perlu kita pertanyakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mempercayakan masalah itu dalam hidup kita? Apakah Tuhan tidak mau iman kita bertumbuh sehingga tidak diperbolehkan pergumulan itu
menghinggapi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur karena Tuhan masih mempercayakan kita mampu menyelesaikan pergumulan itu dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita rasakan, ekonomi mungkin, pergumulan keluarga, kesehatan kita, mari kita mengucap syukur atas segala sesuatunya yang Tuhan berikan kepada kita. Unang mar ungut-ungut, jangan bersungut-sungut. Mari biasakan untuk mengurangi segala sesuatunya yang bersungut-sungut, karena Tuhan tidak senang dengan itu. Ketika kita sudah memulai bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, nada-nada indah yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita akan mulai sumbang, akan mulai terdengar fals dalam kehidupan kita. Itulah nada-nada sumbang, itulah sungut-sungut kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mensyukuri, mari kita naikkan pujian kita dengan nada-nada indah yang sudah Tuhan titipkan atas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan kehidupan kita ini seperti sebuah senar gitar, senar piano yang ketika disetel, apa yang akan terjadi? Senar itu akan semakin ketat, namun akan indah di melodi yang pas. Molo fals do ibana amang do denang, berarti senar itu akan kendur, akan longgar, dan terjadi bunyi yang dihasilkan adalah nada-nada sumbang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ibaratkan hidup kita ini seperti senar gitar, senar piano klasik. Sebuah senar tidak akan menghasilkan nada yang indah jika tidak ditarik kencang. Jika senar itu kendur, suaranya akan sumbang atau tidak enak didengar sama sekali. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara, hidup kita pun merasa ditarik kencang selama ini oleh keadaan-keadaan kita, oleh pergumulan kita, oleh masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, kesehatan kita yang menurun. Rasanya tegang dan menyakitkan. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa di tangan Sang Musisi Agung, yaitu Allah yang Maha Agung, yang sedang menyetel hidup kita untuk memperoleh nada-nada yang indah, menyetel hidup kita agar menghasilkan nada-nada kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Jika bangsa Israel Bapak Ibu Saudara tidak pernah ditarik kencang oleh ancaman tentara Mesir, mereka tidak pernah memiliki nyanyian laut yang begitu agung, kita tidak akan menyaksikan betapa agungnya kuasa Tuhan. Tetapi melalui cerita Alkitab yang telah kita dengarkan, pergumulan bangsa Israel ketika itu, kita mengetahui akhirnya betapa agungnya Tuhan itu. Dan begitu juga kita, kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Masalah kita hari ini mungkin adalah persiapan Tuhan untuk sebuah nyanyian baru dalam kehidupan kita. Jika kehidupan kita pun terasa tegang, banyak tekanan dan hidup yang kita alami, percayalah Tuhan sedang menyetel nada-nada indah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kita memperoleh nada-nada indah dalam setiap nafas kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mempraktikkan minggu kantate ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita memaknai minggu ini dalam kehidupan kita ke depannya? Yang pertama, mari kita ubah kebiasaan kita. Mari kita menyanyi melampaui segala situasi yang kita alami. Jangan tunggu masalah selesai baru kita memuji Tuhan. Tetapi mari memuji Tuhan ketika masalah itu mulai justru datang. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan masalah itu. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, justru disitulah kita bisa terasa bersukacita ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita ubah
lirik kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita lebih banyak menyanyikan atau mengulang-ulang keluhan kita daripada mengulang-ulang rasa syukur kita berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ganti yang awalnya kita lebih sering bersungut-sungut, lebih sering menyanyikan keluhan-keluhan kita. Mari kita ganti dan hentilah memberitahu Tuhan apa masalah kita, betapa besarnya masalah kita, dan mulailah memberitahu masalah Anda, betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Jangan beritakan masalah yang Anda lalui, tetapi beritakanlah betapa besarnya Tuhan untuk masalah yang Anda hadapi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian kita sebagai kekuatan baru dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin saat dunia ini melihat kita tetap tenang dengan penuh sukacita di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa kritis, dan itulah khotbah kita, nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan pujian kita tidak hanya melalui suara-suara kita yang merdu, tidak melalui mulut-mulut kita, tidak hanya melalui pikiran kita, tidak hanya melalui hati kita, tetapi mari kita sinkronkan ketiganya Bapak Ibu Saudara. Mari menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan pikiran kita yang tulus. Mari kita memuji Tuhan dengan mulut kita, dan mari kita memuji Tuhan dengan hati kita. Mari kita gunakan ketiganya agar semakin tulus, agar semakin menciptakan melodi-melodi indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulannya, mari kita ingat bahwa Musa dan Israel menyanyi karena mereka sadar mereka telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bernyanyi kepada Tuhan, memuji Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, tetapi mari memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Amin. Mulu sadong pe aka kebutuhan, keinginan atau kepentingan. Jangan karena ada kepentingan Bapak Ibu Saudara agar kita mau menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi mari kita menyembah Tuhan dengan tulus karena kita sadar, karena kita tahu Tuhan sudah menyertai lebih dulu. Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya dalam atas hidup kita. Dan mari kita melangkah memasuki minggu yang baru ini, hari yang baru ini Bapak Ibu Saudara, dengan satu tekad, dengan mengatakan aku mau menyanyi bagi Tuhan. Mari kita menyanyi nyanyian baru terus setiap paginya bagi Tuhan, dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Mari kita perlihatkan pujian kita, nyanyian kita kepada Tuhan. Jangan biarkan segala kekhawatiranmu, jangan biarkan segala permasalahanmu, jangan biarkan segala tekanan pekerjaanmu membungkam suaramu untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan air mata menghapus mazmurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah membelah laut teberau, adalah Tuhan yang sama yang berjalan di sampingmu saat ini. Ia adalah kekuatan kita, ialah mazmur kita, ia adalah keselamatan kita, dan dialah yang akan memimpin kita Bapak Ibu Saudara dengan kasih setianya yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu kantate buat kita semua. Dan mari kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing dan menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan karena ia telah menunjukkan kejayaannya atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kekuatan dan keselamatan kami. Kami mengucap syukur atas kebesaran firman-Mu yang telah kami dengar. Sebagaimana Musa dan bangsa Israel menaikkan nyanyian syukur mereka setelah melewati laut teberau. Biarlah hati kami Bapa seperti mereka yang meluap-luap dengan pujian di minggu kantate ini. Tanamkanlah dalam sanubari kami
bahwa Engkaulah kekuatan dan mazmur kami di tengah badai tantangan kehidupan kami yang tampak seperti lautan yang tidak terseberangi. Ingatkanlah kami Bapa, bahwa tangan kananmu yang mulia karena kekuasaanmu yang sanggup menghancurkan setiap belenggu ketakutan kami, setiap belenggu kekhawatiran kami. Biarlah hidup kami sehari-hari menjadi kidung yang menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib atas kehidupan kami, sehingga dunia melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Ya Allah Bapa kami yang bertata di atas pujian umat-Mu, pada minggu kantata ini kami datang membawa persembahan syukur dan permohonan kami ke hadapan tahta-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia ini, khususnya bagi para pelayan musik, pemandu lagu dan paduan suara. Kiranya setiap nada yang berkumandang menjadi sarana penguatan iman dan membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu. Kami memohon ya Bapa kepada pimpinan kami, mohon pimpinan-Mu bagi para pimpinan bangsa kami. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin dengan keadilan. Jauhkanlah kami dari para perpecahan, dan biarlah harmoni kedamaian tercipta di tengah-tengah keberagaman bangsa kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami menaikkan syukur bagi saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan pertambahan usia kelahiran dan pertambahan usia pernikahan. Terima kasih atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Kiranya di usia yang baru mereka semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya Engkau senantiasa memperbaharui kasih di antara suami dan istri, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menjadikan keluarga mereka sebagai bait pujian yang memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh derap langkah pelayanan kami yang ada di HKBP Cimanggis ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah pelayanan sekolah minggu bagi anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, hingga pendampingan bagi kaum lansia. Kami mohon tuntunan-Mu bagi setiap rencana kami Bapak, segala pemberdayaan jemaat serta pengadaan sarana prasarana gereja kami yang sedang diupayakan. Kiranya setiap pengurus panitia dan jemaat senantiasa diberikan kesatuan hati dan sukacita dalam melayani gereja-Mu HKBP Cimanggis ini Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang berduka atau sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah bahwa tangan-Mu kanan-Mu tetap berkuasa menolong mereka. Berikanlah kesembuhan dan gantikanlah keluh kesah mereka dengan nyanyian-nyanyian kemenangan baru dalam hidup mereka. Dan ajarilah kami Tuhan untuk saling menopang satu sama lain dalam kasih. Biarlah komunitas kami menjadi tempat di mana nyanyian baru tentang kebaikan-Mu terus berkumandang, baik dalam musim suka kami maupun dalam musim duka kami. Kami tahu Bapa, kami adalah manusia yang tak luput dari segala dosa. Oleh karena itu ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami semakin senantiasa dilayakkan untuk menerima anugerah yang Kau titipkan atas hidup kami. Seluruh doa dan harapan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 sambil mengumpulkan persembahan kita. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan
Waktunya sudah dekat, derita bukan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, daya jiwa semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat.
Sepi itu Kak. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan kala semua seteru, aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagia